Saat jam istirahat, ibu dan bapak guru sedang di ruang guru sambil menikmati cemilan. Lalu datanglah peserta didik yang sedih menahan tangis. Dia mengadu bahwa dia tak boleh bergabung bermain karena berasal dari kelompok ekstrakurikuler yang berbeda. Lalu, ibu dan bapak menjawabnya, "Udah gak usah nangis, itu teman-teman cuma bercanda aja, itu kan wajar." Lalu peserta didik kita diam. Bisa jadi respons tersebut kurang menunjukkan empati. Ibu dan bapak guru, tadi sekilas ilustrasi respons guru yang mencoba menghibur peserta didik yang sedang menghadapi situasi yang kurang menyenangkan. Namun sayangnya kita tidak lebih dahulu berempati dengannya dan mendengarkan kekhawatirannya. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain dalam suatu situasi dari sudut pandang mereka, bukan sudut pandang kita sendiri. Psikolog Daniel Goleman dan Paul Ekman telah mengidentifikasi 3 komponen empati, yaitu kognitif, emosional, dan welas asih. Yang pertama, kognitif. Mengetahui perasaan dan apa yang mungkin orang lain pikirkan. Terkadang disebut juga sebagai pengambilan perspektif. Beberapa dari peserta didik mungkin merasa sedih dan cemas karena dipanggil dengan panggilan yang tidak menyenangkan oleh teman-temannya. Namun, karena hanya menggunakan empati kognitif, ibu dan bapak baru sampai pada tahap memahami perasaan peserta didik, belum sampai memberi solusi. Untuk benar-benar terhubung dengan peserta didik, kita perlu mendalami perasaan mereka. Disinilah empati emosional muncul. Berikutnya adalah emosional terjadi ketika ibu dan bapak merasa terhubung secara fisik dengan orang lain, seolah-olah emosi mereka menular. Jenis empati ini juga dapat meluas ke sensasi fisik. Hal itu yang menyebabkan kita bergidik ketika melihat orang yang kesakitan. Dalam hal ini, ibu dan bapak akan memposisikan diri dan mengalami perasaan yang dirasakan oleh peserta didik ketika dipanggil dengan panggilan yang buruk. Perasaan tersebut mungkin tidak identik karena setiap individu berbeda, namun dapat menghasilkan emosi yang sama. Selanjutnya, kita dapat menggunakan wawasan yang diperoleh dari empati kognitif dan emosional untuk mengembangkan empati welas asih. Dengan welas asih, kita tidak hanya memahami kesulitan seseorang dan merasa bersama mereka, tetapi secara spontan tergerak untuk membantu sesuai kebutuhan. Keseimbangan antara empati kognitif dan emosional membantu kita untuk bertindak tanpa dikuasai perasaan atau langsung ke proses pemecahan masalah. Dengan bekal empati, ibu dan bapak guru bisa membantu menangani kondisi yang dialami peserta didik. Kabar baiknya, empati adalah keterampilan sosial yang bisa dilatih. Semakin sering kita mempraktikkan empati, empati akan tumbuh menjadi intuisi. Sekarang, setelah menguasai dasar-dasarnya, kita akan membahas bagaimana mempraktikkan empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, carilah perspektif dan pengalaman baru. Menempatkan diri pada posisi orang lain bukan hal yang mudah jika kita tidak cukup tahu tentang orang lain. Mulailah dengan belajar tentang kehidupan orang lain. Guru bisa meminta peserta didik untuk mempelajari biografi tokoh dari latar belakang berbeda, mengundang narasumber dari berbagai latar, atau menjadi sukarelawan di organisasi sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengasah kemampuan peserta didik untuk berempati. Yang kedua, ambil kesempatan untuk terhubung secara emosional dengan orang lain. Untuk menumbuhkan empati, hubungan harus berjalan 2 arah. Ketika ada peserta didik atau rekan guru yang terbuka tentang perasaannya, itu bisa menjadi kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain. Mendengarkan dengan aktif tanpa harus memberikan solusi kalau tidak diminta. Lalu kita dapat membayangkan atau memikirkan kembali saat kita memiliki perasaan dan emosi yang sama. Dengan sering mendengarkan aktif, kita dapat meningkatkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, akui bias atau prasangka Anda.
Kita semua memiliki bias bawaan yang seringkali berkaitan dengan ras, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Misalnya, kita menganggap orang dari suku tertentu pemalas atau pemarah. Hal ini dapat mempengaruhi tindakan kita kepada orang lain, misalnya menjauhi karena sudah mencap mereka pemarah. Bias semacam itu membuat kita kurang berempati dengan orang-orang dari latar belakang atau pengalaman yang berbeda. Mari merefleksikan bersama bias apa yang kita miliki. Dengan mengidentifikasinya, kita bisa lebih sadar akan diri sendiri dan orang lain. Itulah 3 tingkat empati dan 3 cara menumbuhkan empati. Sekarang waktunya Ibu dan Bapak berefleksi. Sudah sejauh mana kita memiliki empati kepada peserta didik kita? Sudah sejauh mana peserta didik mempraktikkan empati pada teman-temannya?